Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahara Salma, NPM 208330046. Di sini saya akan mentutorialkan mengolah data kuesioner menggunakan SPSS. Yang pertama kita akan mentutorialkan deskripsi statistik menggunakan SPSS. Pertama-tama kita harus menggunakan data. Di sini saya sudah dapat datanya. Terdapat 4 variabel X dan 1 variabel Y. Setelah itu kita pastekan semua tabulasi jawaban responden ini ke SPSS. Nah, di sini saya sudah mempastekannya semua dan pada variabel view kita ubah di kolom nama ini dengan sesuai nama yang ada di data yang ada di Microsoft Excel tersebut. Pada kolom value kita buat keterangan di mana keterangan itu ialah 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Setelah itu pada kolom measure kita ubah jadi scale. Setelah itu kita klik analis, deskriptif, statistik. Setelah itu kita klik frekuensi. Pada kolom yang ada di sebelah kiri kita pindahkan ke kolom variabel. Setelah itu kita klik statistik. Kita checklist quartiles, min, mod, sum, dan kita checklist juga deviation, variance, minimum, dan maksimum. Setelah itu kita continue dan pada chart ini kita klik. Kita bisa menggunakan bar chart, pie-chart, histogram, atau bahkan kita bisa klik none. Nah, ini berarti tidak. Di sini saya menggunakan pie chart. Setelah itu klik frekuensi, setelah itu continue. Setelah itu kita oke kan, tunggu beberapa saat sehingga hasilnya keluar seperti ini. Jika ingin melihat persen dari gambar ini, kita klik 2 pada gambar, kita klik elemen, kita ke show data label, setelah itu kita apply, kita close. Nah, di sini kita bisa melihat persenan dari gambar tersebut. Selanjutnya ke tutorial yang kedua yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Itu kita masih menggunakan data yang sama. Setelah itu kita klik analis, kita klik correlate, setelah itu bifurcate. Nah, pada kolom yang ada di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan. Setelah itu jangan lupa kita checklist persen dan flag signification correlation. Setelah itu kita oke kan. Nah, ini hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Lanjut ke tutorial yang ketiga yaitu asumsi klasik. Di sini kita masih menggunakan data yang sama. Bedanya di sini kita hanya menggunakan totalnya saja. Total dari tabulasi jawaban responden. Kita pastikan ke SPSS. Di sini saya sudah mempastikannya. Dan pada kolom variabel view kita ubah namanya yaitu self efficiency X1, kompleksitas tugas X2, profesionalis X3, kompetensi auditor X4, dan opini auditor Y. Pada kolom measure jangan lupa ubah jadi scale. Setelah itu kita klik analis. Setelah itu kita klik analis. Kita klik regression, setelah itu linear.
Nah, pada kolom dependent ini kita pindahkan variabel yaitu variabel Y ke dependent. Dan variabel X1 sampai X4 kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita klik statistik. Setelah itu kita jangan lupa checklist collinearity, diagnosis, dan Darwin-Watson. Klik continue, setelah itu kita klik plot. Nah, itu kita pindahkan test result ini ke Y dan separate ini ke X. Setelah itu jangan lupa men-checklist histogram dan normal probability plot. Setelah itu klik continue, setelah itu oke. Tunggu beberapa saat sehingga hasilnya bisa keluar seperti ini. Itu kita klik lagi analis, klik compare means, lalu means. Nah, pada kolom dependent kita klik variabel Y, pindahkan ke dependent. Setelah itu variabel X1 sampai X4 kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita klik option, setelah itu kita checklist test for linearity. Setelah itu continue, setelah itu oke kan. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Selanjutnya, tutorial yang keempat yaitu regresi linear berganda. Kita masih menggunakan data yang tadi. Kita juga masih menggunakan data total dari tabulasi jawaban responden. Setelah itu, masih sama dengan asumsi klasik. Kita klik lagi analis. Setelah itu regression, setelah itu linear. Nah, setelah itu pada dependent kita pindahkan variabel Y dan independent variabel X-nya. Setelah itu klik statistik. Nah, masih sama seperti yang tadi. Jangan lupa di checklist collinearity, diagnostik, dan Darwin-Watson. Dan pada plotnya masih sama juga yang seperti tadi, Y-nya tuh Sresit dan X-nya tuh Zipred. Dan jangan lupa checklist untuk histogram dan normal probability plotnya. Setelah itu kita okekan, tunggu beberapa saat sehingga hasilnya keluar seperti ini. Nah, setelah itu pada regresi linear berganda ini kita bisa kita di sini juga sudah terdapat uji F sama uji T-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.